Oke, halo semuanya. Mmm, ini pertemuan pertama kita lewat video pembelajaran, eee, dan kita sekarang akan melanjutkan materi mengenai vektor, tentunya di satu semester ini, tapi, kita akan lanjut ke subbab mengenai perkalian skalar dua vektor. Eee, untuk, eee, review Meet kemarin, Sir udah bahas ke kalian mengenai, sekilas tentang perkalian skalar, itu ada perkalian dot, dan juga mengenai yang tegak lurus, mungkin kalian masih ingat. Sekarang kita akan membahasnya lebih dalam lagi, ya, perkalian skalar dua vektor. Oke, ini dia kita pertama mengenai pengertian perkalian skalar dua vektor. Namun sebelumnya, perlu saya jelaskan perkalian vektor ada berapa jenis, gitu ya. Perkalian vektor itu ada dua jenis. Yang pertama perkalian skalar atau dot vektor. Yang kedua perkalian silang atau cross vektor. Ya. Di dua jenis ini tentu ada perbedaan. Apa ya, Sir, perbedaannya? Mungkin kalian bertanya-tanya. Perbedaannya adalah untuk perkalian skalar antara dua vektor menghasilkan suatu nilai skalar atau bilangan. Sedangkan untuk perkalian silang atau cross vektor menghasilkan vektor juga, ya. Jadi mungkin maksudnya ini, perbedaannya ini nanti akan terjawab setelah kita membahas materi ini secara tuntas sampai akhir, dan pasti kalau kalian fokus dan kalian memahaminya, pasti dengan mudah membedakan antara kedua perkalian ini. Ya. Oke, kita lanjut ke pengertiannya. Perkalian skalar dua vektor dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian titik. Ya, perkalian titik. Perkalian titik antar apa? Tentunya antar vektor dari vektor A dan vektor B yang masing-masing komponennya bukan vektor 0. Dinyatakan seperti ini. Ya, ini. Lihat kursor, dinyatakan seperti ini. Dibaca dengan vektor A dot vektor B. Vektor A dot vektor B. Atau cukup dengan A dot B. Ingat nadanya A dot B. Sekali lagi A dot B. Oke. Kita lanjut ke perkaliannya. Oke. Dalam perkalian titik tentu bukan hanya dalam perkalian titik, tapi semua operasi vektor kita menggunakan komponen-komponen X dan Y. Ya, komponen-komponen dan X dan Y. Baik itu kemarin saya sudah jelaskan ada berapa penulisan vektor, ya. Ada vektor baris, vektor kolom, vektor basis, dan pasangan bilangan berurut. Di sini Sir akan menguraikan dalam bentuk vektor basis. Ya, dalam bentuk vektor basis. Apa ya, Sir? Vektor basis itu apa ya? Kalian kan suka bertanya seperti itu, apalagi sewaktu SD. Mungkin kalian lupa atau segala macam, Sir juga kurang tahu. Jadi ini dia bentuk umumnya. Vektor A sama dengan X1J tambah Y1J dan vektor B X2I ditambah Y2J. Jadi ini ada dua vektor, ya. Dan ini vektor basis ini, vektor ini untuk ruang dimensi 2. Ya. Berarti Z-nya sama dengan 0. Oke. Ini X1I tambah Y1J, X2I tambah Y2J. Ini dia bentuk umumnya. Ya. Ingat, itu bentuk umumnya untuk vektor A dan vektor B. Berarti yang kita gunakan adalah X1, Y1 dan vektor B X2, Y2. Oke. I dan J-nya nanti kalau masuk ke dalam operasi jangan diikutkan, ya. Peroleh ini. Maka A dot B sama dengan X1I ditambah Y1J dikalikan dengan X2I ditambah Y2J. Ya.
Lalu kita akan operasikan dengan perkalian biasa. Ini yang pertama, X1I dikali X2I, hasilnya ini. X1, X2, perkalian skalar antara vektor I dan J. Ya, ini I dan J. I dan I, maaf, I dan I. X1I dan X2I. Oke. Kemudian X1I dikalikan dengan Y2J, ini dia. X1Y2 di vektor I di dot vektor V, dot vektor J. Lanjut, Y1J dikali X2I, ini dia. Y1X2 vektor J dikalikan dengan vektor I atau dot vektor. Ya. Lalu terakhir, Y1J kali Y2J. Ini dia, Y1, Y2, vektor J, dot vektor J. Hasilnya seperti ini. Kenapa ya, Sir, hasilnya seperti ini? Ya, hasilnya A, vektor A, dot vektor B sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Kenapa ya, Sir? Di sini ada catatan. Ya. Catatannya apa? Vektor I kali vektor I sama dengan vektor J kali vektor J basis I, ya. Sama basis I, perkalian sama basis I bersamaan dengan basis J sama dengan 1 kali 1 kali cos 0 derajat sama dengan 1. Untuk basis I dengan basis J atau basis C dengan basis I, hasilnya 1 kali 1 cos 90 derajat sama dengan 0. Ini kenapa ya, Sir? Jadi, Sir minta kalian untuk memberikan alasan kalian. Mungkin kalian ada langsung tahu alasannya. Oh, seperti ini, Sir. Jadi Sir ingin kalian memberikan alasan di lembar jawaban kalian nanti yang akan kalian catat dengan kalimat sendiri tanpa mencontek punya kawan kalian. Ya, kalau tidak tahu nggak usah dijawab, ya. Kalau tidak tahu tak usah dijawab, tapi tentu nilainya akan berbeda dengan yang tahu jawabannya atau dengan yang memberikan alasannya walaupun salah, ya. Jadi ini hasilnya. Makanya yang I dengan I dan J dengan J itu hasilnya 1, ya. Jadi ini yang ada, ini X1 Y2 I kali J kan I kali J itu 0, ya. Terus J kali itu 0, makanya ini tidak ada atau habis, ini habis, baru ini 1. J kali J 1, makanya Y1 kali Y2. Maka dapat X1, X2 tambah Y1 kali Y2. Ini persamaan pertama. Ingat, ini persamaan pertama. Vektor A dot vektor B sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Tuh, ingat. Lalu, setelah itu, menggunakan rumus jarak yang telah kita pelajari atau rumus panjang vektor, diperoleh hubungan seperti ini. Ini. Vektor A, panjang vektor A sama dengan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Ya, kenapa? Karena tadi komponen vektor A-nya hanya X1, Y1. Makanya panjang vektor A sama dengan ini. Maka, akarnya kita hilangkan sehingga menjadikan di ruas kirinya kuadrat. Vektor A, panjang vektor A kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Oke. Vektor B, panjang vektor B sama dengan akar dari X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Maka, ini vektor B ya, ada panahnya, maaf, kurang. Maka, panjang vektor B kuadrat sama dengan X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Ya, kita buat juga sama seperti yang di atas, sama untuk yang vektor A. Lalu, diperoleh hubungan vektor panjang vektor AB kuadrat sama dengan X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Kenapa, Sir, dapat seperti ini? Lihat catatan. Kita punya catatan. Catatan si boy namanya. Ada vektor AB. Vektor AB itu apa? Vektor B kurang vektor A. Atau titik akhir kurang titik awal. Seperti yang Sir jelaskan yang pertemuan sebelumnya. Ya, seperti yang Sir jelaskan di kelas. Sama dengan X2, Y2, vektor B, anggota vektor